The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Piala Dunia 2022 merupakan Piala Dunia edisi ke-22 FIFA yang diselenggarakan di Qatar. Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 2 Desember 2010 setelah menyingkirkan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Keluarnya Qatar sebagai pemenang bidding tuan rumah Piala Dunia 2022 menyisakan banyak pertanyaan dan kecurigaan, seperti dugaan para pejabat Qatar yang mencoba menyuap pejabat tinggi FIFA senilai jutaan dolar Amerika Serikat. Juga terdapat isu dugaan suap terhadap para pemimpin dari 30 federasi sepak bola di Afrika agar memilih Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kontroversi juga terus berlanjut di Qatar saat pembangunan stadion dan infrastruktur yang dimulai pada tahun 2011. Menurut laporan Amnesty International 2021, ribuan pekerja migran yang kebanyakan berasal dari Bangladesh, India, Nepal, hingga Filipina terjebak dan dieksploitasi selama pembangunan di seantero Qatar. Sementara itu, menurut The Guardian, lebih dari 6.500 pekerja migran telah meninggal dunia sampai dengan bulan Februari 2021. Pekerja migran tersebut kebanyakan meninggal akibat stres, serangan jantung, dan stroke akibat suhu tinggi di Qatar yang hampir terjadi sepanjang tahun. Walaupun dari pemerintah Qatar mengklaim jumlah pekerja yang meninggal hanya 47 orang antara tahun 2014 sampai dengan 2020. Di luar segala macam kontroversi pro dan kontra mengenai Qatar di Piala Dunia 2022, mari kita coba fokuskan ke hal lain, yaitu timnas sepak bola Qatar. Timnas Qatar berada di bawah Asosiasi Sepak Bola Qatar atau QFA, sebenarnya tidak pernah sama sekali tampil di sepanjang turnamen Piala Dunia bergulir. Kalah ya sama timnas kita, timnas Indonesia yang pernah tampil di Piala Dunia 1938 di Prancis walaupun masih dengan nama Dutch East Indies. Timnas Qatar baru bisa lolos ke Piala Dunia karena status mereka yang lolos otomatis sebagai tuan rumah. Namun apapun itu, keseriusan Qatar untuk membangun timnas sepak bolanya patut kita apresiasi pada saat ini. Modal Qatar berupa uang yang berlimpah akhirnya membuat Qatar membangun Aspire Academy, sebuah akademi untuk para atlet dengan fasilitas bertaraf internasional. Aspire Academy mempunyai program unggulan, salah satunya di bidang sepak bola yang bernama Aspire Football Dream. Pada program ini, Aspire Academy mencari mutiara-mutiara atlet sepak bola dari seluruh belahan dunia, di mana peserta didik yang berhasil lolos akan diberikan beasiswa hingga kebutuhan hidup yang layak, bahkan uang bulanan untuk para keluarga peserta didik oleh pemerintah Qatar. Hasil dari pembinaan sepak bola yang baik oleh Aspire Academy ini berbuah manis setidaknya dalam 10 tahun terakhir, di samping sambil dibukanya keran naturalisasi oleh pemerintah Qatar untuk timnas sepak bolanya. Pada 2011, timnas Qatar berhasil lolos fase grup ke kuarter final Piala Asia bersama dengan Uzbekistan, walaupun akhirnya kalah 3-2 dengan Jepang di fase knockout tersebut. Lalu pada tahun 2013, Qatar yang juga menjadi host turnamen regional West Asian Football Federation Championship berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Yordania 2-0. 10 bulan kemudian, pada bulan November 2014, timnas Qatar juga berhasil menjadi juara turnamen Arabian Gulf Cup yang diselenggarakan di Arab Saudi yang diikuti oleh 8 tim, setelah mengalahkan tuan rumah Arab Saudi di final dengan skor 2-1. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018 Rusia, Qatar berhasil menembus hingga babak terakhir ataupun babak ketiga, walaupun akhirnya hanya menjadi juru kunci grup A di bawah Iran, Korea Selatan, Suriah, Uzbekistan, dan juga Cina, dengan hanya mengantongi 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 seri, dan 7 kekalahan. Kejayaan timnas Qatar akhirnya mencapai puncak pada tahun 2019, tepatnya pada edisi ke-17 Piala Asia yang diselenggarakan di Uni Emirat Arab. Berada di grup E bersama Arab Saudi, Lebanon, dan Korea Utara, Qatar mampu menyapu bersih 3 kemenangan tanpa sekalipun kebobolan sehingga berhasil menjadi juara grup dengan mengantongi 9 poin. Bahkan Qatar tetap bisa clean sheet alias tanpa kebobolan hingga mencapai babak final, hingga akhirnya berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya sejak Piala Asia bergulir dengan mengalahkan Jepang 3-1. Prestasi terakhir Qatar adalah mencapai semifinal CONCACAF Gold Cup 2021 sebelum harus terhenti setelah dikalahkan Amerika Serikat dengan skor 0-1, dan juga FIFA Arab Cup 2021 di mana Qatar berhasil keluar sebagai peringkat ketiga setelah mengalahkan Mesir lewat drama adu penalti.
Dari 10 tahun terakhir tersebut, dapat dikatakan bahwa Qatar berhasil memajukan sepak bola mulai dari akar rumput melalui Aspire Akademinya. Saat ini peringkat timnas senior Qatar berada di peringkat 50 hingga akhir November 2022. Jika kita kembali ke 12 tahun yang lalu, yaitu akhir tahun 2010, Qatar hanya berhasil menempati posisi 112 dunia. Sejalan dengan prestasi timnas Qatar yang hasilnya baik, kompetisi Liga Qatar atau yang dikenal dengan Qatar Stars League juga menjadi kompetisi terbaik ke-7 se-Asia di bawah Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Iran, dan Hong Kong. Pada edisi terakhir Liga Champions Asia, Qatar menyumbang 4 klubnya untuk berlaga melawan klub-klub Asia lainnya, dan 2 diantaranya berhasil masuk ke babak 16 besar wilayah barat, yaitu Al Duhail dan Al Rayyan yang akan dihelat pada bulan Februari 2023. Saat ini timnas Qatar berhasil menjelma menjadi salah satu raksasa Asia bersama dengan Jepang, Korea Selatan, Iran, dan juga Arab Saudi. Qatar yang kini bermain di Piala Dunia 2022 berusaha membumi dan tidak memiliki target yang muluk, mencoba bermain sebaik mungkin dalam setiap laga dengan tidak menjadi bulan-bulanan tim lain adalah sangat realistis. Sang pelatih Felix Sanchez mengakui bahwa timnya bukan tim unggulan, apalagi ini kali pertama dalam sejarah Qatar bermain di Piala Dunia. Juru taktik asal Spanyol itu pun memberikan isyarat jika timnya akan bermain habis-habisan pada setiap laga pada edisi Piala Dunia kali ini.